Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Amin ya. Oke, sangat senang sekali rasanya pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi karena kita percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Mari kita sambut dengan sukacita melimpah yang luar biasa. Sukacita melimpah, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita percaya sukacita melimpah, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami percaya Tuhan, bahwa sukacita melimpah, bahwa kuasa penuh atas setiap kami Tuhan. Amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Ada sukacita di hari ini. Yes. Amin. Mari kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari lebih lagi kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena atas anugerah dan kuasa-Mu kami masih hidup sampai hari ini Tuhan. Kami percaya ini semua adalah tuntunan ilahi. Ini semua anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dan berkarya atas hidup kami. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang
terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang harus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang harus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, tuntunan-Mu penuh atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang mengalir atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang penuhi kami. Kuasa-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang harus akan-Mu. Kulakukan
dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Tuntunanmu Tuhan penuh atas kami. Satukan hati, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati lewat setiap telinga yang boleh mendengar Tuhan, lewat setiap mulut Tuhan yang boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh tersampaikan Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hanya nama-Mu yang disenangkan, hanya nama-Mu yang boleh diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Lighters, gimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa tentunya. Senang rasanya saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit sharing firman Tuhan. Tentu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa tentunya. Ya, kali ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama sharing tentang sedikit ya firman Tuhan tentunya. Sebelumnya saya punya sedikit ilustrasi. Teman-teman pasti tahu agen properti. Agen properti di sini misalnya dia diberikan tugas untuk menjual satu unit apartemen seperti itu. Di mana agen properti ini pasti memberikan banyak promosi yang sangat menggiurkan dan sangat menguntungkan bagi sang calon pembeli gitu. Mungkin salah satunya dengan fasilitas yang sangat komplit dan menarik, mungkin cicilan 0% dengan bunga 0% seperti itu, atau mungkin aksesnya ke pusat kota hanya waktu 10 menit. Tentu kalau kita melihat keadaan kondisi di mana saat keadaan di luar sana itu mungkin jalan macet, apalagi didukung dengan waktu jam anak-anak pulang sekolah, waktu orang pulang kerja seperti itu. Apakah jarak tempuhnya memang benar hanya 10 menit atau bahkan membutuhkan waktu yang lebih? Itu tergantung kondisi ideal di jalan. Kalau idealnya memang 10 menit, tapi kalau terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan, apakah akan 10 menit? Tentu tidak hanya 10 menit kan teman-teman. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai kondisi ideal. Apa sih kondisi ideal itu? Kondisi ideal adalah keadaan yang diinginkan atau diharapkan terjadi, atau juga keadaan yang sesuai sebagaimana mestinya, atau keadaan yang pas. Nah, itu adalah kondisi yang ideal kayak gitu. Namun masalahnya hari-hari ini kita berada di dalam suatu kondisi di mana semua terasa tidak ideal. Kita tahu kita hari-hari ini mengalami kondisi di mana wabah corona yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia seperti itu. Tentu karena dampak wabah corona ini sangat meresahkan setiap kehidupan kita kan teman-teman. Mungkin banyak yang merasakan dampak dari wabah corona ini.
Misalnya bagi teman-teman yang udah bekerja, biasanya setiap tahun ada kenaikan jabatan. Namun karena wabah corona ini menjadi kendala atau menjadi terhambat untuk promosi kenaikan jabatan. Atau yang biasanya kenaikan gaji akan mengikuti dengan kenaikan UMR setiap tahunnya. Tapi mungkin di momen ini, di kali ini terpaksa ada yang tidak mendapatkan promosi kenaikan gaji itu. Atau misalnya buat anak-anak yang sekolah, biasanya buat teman-teman yang udah kelas 3 seperti itu akan menghadapi yang namanya ujian nasional. Tapi berbeda di tahun ini, teman-teman tidak menghadapi ujian nasional atau diganti dengan ujian sekolah atau hal-hal seperti yang lain dengan kebijakan sekolah. Atau idealnya teman-teman yang biasanya melakukan aktivitas sekolah seperti itu dengan bertatap muka, tapi di momen kali ini kita tidak bisa tatap muka, kita harus melewati sistem pembelajaran baru dengan sistem online seperti itu, kelas online. Nah, ataupun bagi teman-teman yang sedang kuliah, yang magang, yang KKN, yang skripsi, bahkan harus mengalami yang namanya skripsi magang seperti itu dengan berbasis online, tentu adalah hal yang sangat berbeda dan sangat mungkin sedikit sangat tidak menyenangkan buat setiap kita. Atau bahkan kita melakukan kegiatan gereja seperti itu, ibadah, biasanya setiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita beribadah. Namun di momen kali ini kita harus terbatasi dengan beribadah secara online. Nah, bahkan kita sudah memberikan plan, misalnya khusus, wah di momen ini liburan mau kesini mau kemana, tapi kita harus terpaksa tidak bisa untuk melakukan kegiatan liburan seperti itu. Kita harus membatalkan perjalanan liburan yang sudah kita rencanakan mungkin jauh-jauh hari. Nah, tentu hal-hal seperti itu sangat membuat setiap kita terganggu, resah, gelisah seperti itu, dan takut tentunya. Lantas gimana sih respon kita? Apa kita mau menyalahkan keadaan, atau kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan pemerintah dengan apa yang terjadi, atau bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang seperti ini terjadi? Tentu ketakutan tidak lepas menghinggapi setiap kehidupan kita hari-hari ini. Bahkan ruang gerak kita terbatasi, kita mau bergerak juga kita harus terbatasi, kita mau bertemu dengan keluarga juga harus terbatasi, kita mau melakukan banyak kegiatan normal, mungkin harus berbelanja untuk membeli kebutuhan kita pun juga sangat terbatasi, teman-teman, kayak gitu. Nah, kita mau buka dulu di Yesaya 8 ayat yang ke-12. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Nah, seperti di ayat firman Tuhan kali ini, kita diajak untuk tidak memiliki kesepakatan yang sama dengan dunia. Mungkin dunia boleh berkata, wah hari-hari ini sangat sulit, hari-hari ini tuh sangat berat, hari-hari ini tuh sepi, hari-hari ini tuh tidak sebagaimana normalnya, hari-hari ini itu banyak mungkin orang yang mengeluh sana, mengeluh sini, merasakan takut, merasakan khawatir akan masa depannya, akan kehidupannya. Tapi di sini kita diajak untuk janganlah kamu takut dan janganlah gentar melihatnya, kayak gitu. Kita diajak bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar dengan kondisi yang seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Aku punya sedikit ilustrasi seperti ini. Ada seorang malaikat maut. Di sini ilustrasinya bernama malaikat kolera. Malaikat kolera ini diberikan tugas atau amanah untuk menyebarkan wabah kolera di seluruh penjuru kota dan bertujuan untuk mencabut nyawa setiap orang-orang. Nah, di sini pun malaikat kolera melakukan tugasnya, dan kemudian dia berbangga dan berkata, aku telah menyentuh 20 orang dan 8.000 orang telah mati. Kemudian malaikat kepala atau pemimpin dari malaikat kolera ini berkata, loh, bagaimana 60.000 orang bisa mati padahal tidak kau sentuh? Kemudian malaikat kolera ini menjawab, mereka mati karena ketakutan begitu mendengar kota mereka terkena wabah kolera, kayak gitu. Nah, dari ilustrasi ini jelas
dikatakan bahwa begitu besarnya dampak ketakutan di dalam kehidupan manusia. Ketakutan dapat merampas setiap sukacita dan damai sejahtera setiap kita. Bahkan ketakutan dapat membunuh potensi kita. Ketakutan dapat memenjarakan setiap mimpi, semangat, dan tindakan kita. Bahkan yang paling parah, ketakutan dapat melumpuhkan iman setiap kita, teman-teman. Ada sebuah kata-kata bijak yang berkata, tidak ada satu hal pun yang perlu kita takutkan kecuali ketakutan itu sendiri. Ya, ketika takut, lemahlah kekuatan kita. Strategi seseorang untuk menghancurkan lawan mereka adalah dengan mengintimidasi, sehingga musuh itu menjadi takut. Setelah takut, dia akan kehilangan strateginya, kehilangan banyak cara, dan tentu sang lawan akan merasa diuntungkan dan dimenangkan dengan kondisi ini. Sama halnya dengan siasat yang dilakukan iblis hari-hari ini. Dia menyerang kita, menakuti kehidupan kita dengan keadaan kondisi di mana wabah corona yang kian melanda di berbagai sektor yang menjadi dampaknya, di mana pendapatan mulai berkurang, di mana usaha mulai sepi atau tutup, di mana kegiatan sekolah dan kegiatan belajar mengajar menjadi terbatas, kegiatan kita untuk bekerja terbatas, kegiatan kita untuk beribadah secara normal terbatas. Bahkan kita mulai diracuni dengan pikiran bagaimana dengan masa depan kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan nantinya, bagaimana kita harus menabung, bagaimana kita harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Nah, hari-hari ini tentu sang iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan merasuki pikiran kita yang paling mudah kita untuk disergap ya oleh serangan iblis kayak gitu. Mungkin dengan kita terlintas pikiran yang negatif, kita terlintas kayak merasa tidak punya pengharapan lagi kayak gitu. Dan ketakutan itu adalah melemahkan iman kita. Saat kita takut, kita berasa kayak udah gak punya kekuatan lagi. Kita berasa kayak aduh, kita harus gimana ya, kita harus ngapain ya, kayak gitu. Dan ketakutan dapat melumpuhkan setiap kekuatan kita. Yang biasanya kita memiliki kekuatan untuk berlari 10 km, tapi karena kita takut, kita hanya bisa berlari 5 km. Atau bahkan kita nggak bisa berlari, kita hanya bisa stuck di dalam satu kondisi kayak gitu. Dengan ketakutan dapat mematikan setiap pengharapan kita, teman-teman. Mungkin yang kemarin kita punya plan ini, kita berharap bisa, wah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, bahkan kita aja udah nggak punya pengharapan. Kita aja mungkin udah kayak putus asa, udah menyerah aja lah, atau mengalir aja lah kayak gitu. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Aku punya sedikit ilustrasi. Saat kita hari-hari ini mungkin dihadapkan dengan yang namanya investasi, teman-teman pasti tahu, yang anak-anak muda pasti memiliki kerinduan untuk nantinya akan investasi. Saat kita akan melakukan investasi, pasti kita harus mengerti secara seluk-beluk investasi yang ditawarkan itu seperti apa, dengan bisnis yang seperti apa, pengelolanya yang seperti apa, hasilnya itu menguntungkan enggak, resikonya itu besar atau enggak. Kita enggak hanya percaya dengan agen dari investasi aja, tapi kita harus mengerti, memahami investasi ini agar kita tuh bisa mendapatkan keuntungan dari investasi. Tentu ilustrasi ini apakah sesuai dengan kondisi iman, tentang keadaan iman. Mungkin kalau kita ngomongin investasi, pasti kita harus butuh nalar pemikiran yang logika, yang bisa diperhitungkan. Tapi berbeda dengan yang namanya iman. Saya nggak berkata bahwa iman itu nggak perlu nalar pemikiran, pasti butuh. Tapi terkadang iman kita hanya perlu dengan percaya dan melangkah. Seperti itu. Terkadang apakah kita untuk menjadi orang percaya kita harus mengerti seluk-beluk tentang teologi ya, kita harus mengerti Tuhan Yesus seperti apa, sejarahnya bagaimana baru kita mulai percaya sama Tuhan? Ataukah hanya dengan kita memiliki hidup yang kudus, hidup yang benar, baru kita mulai melayani Tuhan? Tentu nggak seperti itu, teman-teman. Di sini saat kita memiliki iman, kita tidak harus menanyakan semuanya secara detail, tapi kita hanya perlu percaya saja sama Tuhan.
Itu yang menjadi kunci kita untuk boleh memiliki langkah iman. Kita mau buka sama-sama di dalam Markus 3 ayat yang kelima. Saya bacakan ya teman-teman. Kita mau, sebelum kita buka di ayat yang kelima, kita mau lihat dulu di ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodin untuk membunuh dia. Itu tadi Markus 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, jadi di sini ada seorang yang ditemui Tuhan Yesus. Dia sedang mengalami sakit, salah satu dari tangannya tidak bisa digerakkan atau mati. Mungkin kalau hari-hari ini kita sebutnya mungkin stroke ya, dimana salah satu bagian dalam tubuhnya tidak bisa digerakkan sebagaimana secara normalnya, kayak gitu. Di sini gimana respon seorang ini saat Tuhan menyuruh dia untuk mengulurkan tangannya? Seseorang ini langsung mengulurkan tangannya tanpa berpikir panjang, tanpa harus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, ini tangan saya kenapa? Syarafnya gimana? Bekerjanya seperti apa? Kenapa harus seperti ini?" Dia tidak memerlukan pertanyaan yang panjang teman-teman, tapi dia hanya percaya sama Tuhan, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan dia menerima kesembuhan, kayak gitu. Sama halnya dengan kita untuk melakukan langkah iman. Jikalau kita dipenuhi dengan rasa takut, kita dipenuhi dengan kebimbangan, kekhawatiran, kita nggak akan melakukan yang namanya sebuah langkah. Kita tidak akan melakukan yang namanya langkah iman. Pasti kita akan berdiri di dalam stuck, dalam zona ketakutan, kita dinaungi dengan kegelapan, ketakutan seperti itu. Tapi kalau kita mau percaya, kita mau melangkah, kita mau beriman bersama Tuhan, pasti kita boleh dimenangkan dengan setiap apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sama halnya dengan iman. Iman butuh yang namanya keberanian untuk percaya dan melangkah. Tanpa iman, kita tidak bisa bekerja apa-apa, teman-teman. Sama halnya yang dilakukan oleh seseorang ini. Dia mendapatkan kesembuhan karena dia mau percaya, karena dia mau melangkah. Dia mau menyerahkan sepenuhnya secara utuh sama Tuhan. Kalau dia hanya mengatakan percaya namun masih ragu-ragu, apakah dia akan mengalami kesembuhan? Mungkin belum tentu. Namanya kesembuhan harus kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasanya Tuhan, kayak gitu. Gak bisa kita berkata pada seseorang, "Iya, aku percaya padamu," tapi kita masih memiliki keraguan. Kita masih kayak berpikir, kita masih kayak, "Aduh, orang ini bisa menyembuhkan gak ya? Orang ini bisa aku percaya gak ya?" Kayak gitu. Pasti jikalau kita percaya, kita akan menginvestasikan seluruh kepercayaan kita dengan orang tersebut, kayak gitu. Lantas bagaimana cara membedakan langkah iman dengan langkah yang hanya sekedar ngawur kayak gitu? Yang langkah pertama adalah dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti apakah ini sejalan dengan firman Tuhan, apakah ini benar dan tepat menurut firman Tuhan, kayak gitu. Kalau kita aja nggak pernah membaca firman Tuhan, mana kita ngerti mana yang benar dan mana yang enggak sesuai firman Tuhan? Ataupun kita hanya membaca tapi kita tidak memahami benar apa sih maksud dari firman Tuhan ini, gitu. Dan kita pasti nggak akan mengerti, oh ini tepat nggak ya, ini benar nggak ya menurut firman, kayak gitu. Yang kedua, kita butuh yang namanya tuntunan Roh Kudus untuk melangkah. Tentunya dibutuhkan kepekaan dan dibutuhkan kehidupan yang tinggal penuh di dalam kegiatan untuk menyembah, mencari wajah Tuhan, kayak gitu tuh, kegiatan untuk benar-benar mengisi kehidupan rohani kita, teman-teman. Dimana sebenarnya Roh Kudus itu
sangat memampukan setiap kehidupan kita. Saat kita melangkah, kayak kita mau melakukan apapun, saat kita peka, saat kita mengerti, kita pasti nggak akan salah jalan. Kita akan melangkah dengan tepat, dengan benar, kayak gitu. Makanya di dalam setiap kehidupan kita sangat penting banget teman-teman untuk membaca firman dan hidup tinggal di dalam Roh Kudus, seperti itu. Misalnya hari-hari ini, terkadang saya merasakan di malam hari, saya mungkin merasakan yang namanya tidak bisa tidur, mulai kayak meraba-raba tentang masa depan, mulai memikirkan kehidupan saya, mulai kayak merenungkan, mulai kayak rasanya takut, rasanya khawatir, rasanya seperti berbeban berat. Mungkin hari-hari ini yang saya rasakan, entah dengan mungkin saya memikirkan tentang kondisi keuangan, kondisi mungkin pekerjaan yang mungkin sepi juga, kayak gitu. Dan itu sangat berkecamuk di dalam kehidupanku, di dalam hari-hariku, mungkin merampas setiap sukacita, merampas setiap sebagaimana aku harus bisa melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu, dan jadi kayak stuck gitu aja. Namun saat aku mulai menyadari bahwa ketakutan dan kekhawatiran itu tidak menguntungkan sedikit pun, aku berusaha untuk mulai bangkit. Aku berusaha untuk gimana ya caranya, kayak kita bisa, mungkin dari aku sendiri bisa kayak mendengarkan pujian penyembahan, mulai melakukan pujian penyembahan juga di rumah, mulai membaca firman, kayak gitu. Dan itu benar-benar sangat menguatkan saya teman-teman, kayak gitu. Sedikit cerita, hari-hari kemarin aku juga sedang mengalami pergumulan, di mana kondisi telingaku juga sedang tidak fit, kayak gitu. Jadi walaupun di musim corona ini yang katanya kita harus menjauhi rumah sakit, tapi justru karena aku sakit, jadi aku harus mengecek telinga aku mungkin 2 kali lah, harus bolak-balik ke rumah sakit 2 atau 3 kali, kayak gitu. Mungkin yang kemarin dulu, tahun kemarin tepatnya, telinga aku mengalami yang namanya infeksi jamur, kayak gitu. Jadi rasanya itu adalah untuk mendengar itu rasanya kayak terhambat, terganggu. Jadi terus berair, kayak gitu tuh, berair seperti itu. Dan tahun kemarin puji Tuhan udah sembuh, dan di tahun ini juga masih harus bolak-balik, nggak tahu kenapa masih berair, masih mengganggu, masih rasanya tuh nggak enak, nggak seperti secara normalnya, kayak gitu. Kemudian waktu sebelum aku memutuskan ke dokter, aku kayak bergumul sama Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau sembuhkan setiap sakit penyakitku tuh secara total, Tuhan. Aku mau sembuhkan, aku mau Engkau sembuhkan benar-benar, Tuhan. Kayak aku tuh benar-benar teman-teman, meminta. Ya aku bilang, aku mau percaya, bahwa engkau yang telah menyembuhkan aku, Tuhan, saat hari ini, kayak gitu. Mungkin seperti itu terucap, Tuhan, terucap teman-teman di dalam mulut aku, kayak gitu. Tapi setelah aku sadari bahwa itu hanya ucapan di mulut aja, aku percaya Tuhan menyembuhkan, belur Tuhan menyembuhkan, kayak gitu. Itu hanya di mulut ternyata teman-teman yang aku rasakan. Karena di dalam hati kecil ini tuh rasanya tuh kayak masih setengah-setengah. Aduh, nanti kalau terulang lagi gimana ya, nanti kalau telingaku masih belum beres gimana ya. Akhirnya waktu itu setelah aku berdoa, aku memutuskan untuk ke dokter. Dan dokter yang pertama ini berkata, oh nggak apa-apa, ini nanti bisa sembuh, kayak gitu. Lalu diobati dalam seminggu, ya itu sembuh, kayak gitu. Tapi sebulan kemudian terulang lagi masalah yang sama, kasusnya sama lagi, kayak gitu. Dan di situ aku tuh kayak berada di dalam kondisi, aduh, kok telingaku sering banget terganggu. Udah tahun kemarin harus bolak-balik tuh juga nggak gampang teman-teman, nggak hanya sekali ke dokter sembuh, tapi juga ganti dokter, balik lagi ganti dokter. Itu sudah sampai 3 atau 4 kali aku ganti dokter. Dan bahkan di tahun ini, di kesempatan ini pun juga harus balik lagi ke dokter. Setelah tadi dokter pertama berkata nggak apa-apa, buktinya masih terulang lagi. Kemudian sebelum saya ke dokter ke yang kedua, saya memutuskan untuk percaya gitu sama Tuhan. Kayak nggak hanya sekadar di mulut, tapi dari mulut dan benar-benar dari hati itu harus percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita tuh
penuhnya sama Tuhan kayak gitu. Jadi waktu malam hari saat kondisi mungkin tadi pikiran yang udah mulai kacau, mulai banyak pikiran ini, banyak pikiran itu, masih ditambah dengan keadaan kondisi yang sakit, jadi tuh rasanya tuh kayak intimidasi iblis tuh begitu kencangnya itu tuh menyerang aku di dalam hal kesehatan, terutama telinga ya. Mungkin kalau teman-teman berkata, alah cuma telinga, iya memang cuma telinga aja itu sangat membuat kehidupan itu sangat begitu ketakutan, sangat begitu kayak aduh ini gimana nanti kalau sampai nggak bisa mendengar, nanti kalau ini kalau itu. Banyak berkecamuk loh teman-teman. Walaupun mungkin kalau teman-teman berkata alah hanya telinga, justru telinga tuh sangat-sangat penting untuk mendengar, untuk kita untuk melangkah berjalan tuh juga semuanya tuh kalau fungsi dalam tubuh kita tidak ada yang normal satu, pasti mengganggu kehidupan kita yang lain, kondisi yang lain kayak gitu. Kayak telingaku kemarin yang mungkin rasanya kayak tersumbat, kayak nggak bisa mendengar secara enak, itu tuh kayak mengganggu pernafasan tuh kayak nggak plong, kayak terus kepala juga jadi pusing, jadi kayak benar-benar organ tubuh kita tuh saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Kalau salah satunya mungkin terganggu ya yang lain juga akan terganggu. Kemudian saat itu aku memutuskan, di malam itu aku berdoa, benar-benar berserah, mengandalkan seluruhnya tuh hanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau Kau sembuhkan kali ini secara normal, kali ini secara utuh, dan aku nggak mau bolak-balik lagi Tuhan ke dokter kayak gitu. Dan aku mengimani, aku percaya, aku berserah penuh sama Tuhan, dan akhirnya aku memutuskan untuk berganti dokter kayak gitu. Kemudian di mana keadaan corona ini aku harus bolak-balik ke rumah sakit itu sendirian tanpa teman, karena aku juga mengurangi kondisi dimana harus mengajak orang lain nanti daripada orang lain mungkin terkena virus atau gimana di rumah sakit. Saya memutuskan untuk aku sendiri aja yang ke rumah sakit kayak gitu. Dan biasanya aku adalah orang yang mungkin agak takut ya, aduh harus butuh teman, harus butuh apa, tapi kali ini aku mau percaya aku bisa sendiri dan aku bersama Tuhan kayak gitu. Aku nggak seorang diri, aku nggak perlu manusia. Di sini aku berdiri sama Tuhan, jadi aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir. Akhirnya saya berkonsultasi dengan dokter yang kedua. Dokter yang kedua ini tuh memeriksa telinga dan membersihkan atau gimana lah, memberikan obat semprot, obat apalah segala macam itu tuh cukup lama teman-teman, waktunya tuh 40 menit lah saya di ruang THT itu bersama dokternya. Dan dengan kondisi yang telinga saya tuh harus ditutup satu dengan kapas karena sedang diobati. Sang dokter ini memberikan penjelasan. Tentu itu adalah hal yang gak mudah saat dokter ini tuh memberikan penjelasan dengan dimana kondisi telinga aku yang satu tuh tertutup ya. Jadi aku mendengarkannya tuh harus sebaik mungkin, harus sebisaku. Bahkan waktu itu pun aku catat gitu di handphone kayak gitu tuh, biar apa yang dia jelaskan tuh tidak aku lupa, nanti tidak ada yang hilang kayak gitu. Dan saat itu benar teman-teman, setelah selesai melakukan pengobatan itu, aku pulang ke rumah, aku minum obat pun aku mengimani itu tuh benar-benar dengan kayak dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh, dalam nama Tuhan Yesus aku nggak perlu balik lagi, dalam nama Yesus Tuhan sudah tuntaskan setiap penyakitku lagi ini, dan tidak ada yang namanya bolak-balik lagi. Dan benar teman-teman, saat kali ini aku boleh men-sharingkan ke teman-teman, itu luar biasa, sangat luar biasa banget kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupanku kayak gitu. Yang kemarin aku harus bergumul dengan kondisi telinga, kok masih nggak enak, masih ada yang kurang. Namun setelah pengobatan yang terakhir, tentunya dengan aku boleh percaya sepenuhnya sama Tuhan, itu yang Tuhan berikan secara nyata di dalam kehidupanku. Kesembuhan total udah aku alami, dan sekarang aku boleh beraktivitas dengan normal, beraktivitas dengan enak, tidak terganggu, tidak tersumbat. Aku bisa mendengar yang penyembahan dengan enak, mendengar mungkin khotbah-khotbah yang ada di YouTube atau di apa tuh dengan enak juga teman-teman. Nah, dari sharingku hari ini, aku mau ajak buat teman-teman, ingatlah bahwa yang menjadikan kemudahan, yang menjanjikan kemudahan, maksud saya itu hanya orang-orang marketing. Orang-orang marketing akan memberikan janji-janji yang manis, janji-janji yang baik kayak gitu.
Tapi sedangkan hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan dan keadaan yang ideal. Namun dalam keadaan yang tidak ideal sekalipun, kita mau belajar untuk sama-sama berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita ingat bahwa kesusahan sehari hanyalah cukup untuk sehari. Itulah ayat firman Tuhan. Jadi kali ini kita jangan terus mereka-rekakan tentang masa depan, tentang 5 tahun ke depan, tentang 10 tahun ke depan. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari, teman-teman. Jangan biarkan kegiatan kita, aktivitas kita, pikiran kita terpengaruhi dengan kondisi ketakutan yang melanda kehidupan kita. Kayak gitu. Kita hanya cukup percaya aja sama Tuhan. Kayak tadi yang saya alami, aku hanya cuma percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan lakukan kesembuhan itu, dan saya terima kesembuhan itu, teman-teman. Kayak gitu. Aku punya sedikit ayat ya yang mungkin bisa menjadikan kekuatan buat teman-teman. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, di Mazmur ini sangat menguatkan saya bahwa di sini ayatnya adalah Tuhan itu telah menetapkan kehidupan kita. Setiap langkah demi langkah telah Tuhan atur. Kita hanya tinggal berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan akan menopang dengan tangannya. Kayak gitu. Ya, hari-hari ini saya harap buat teman-teman kita boleh memikirkan masa depan kita. Tapi kita harus tahu sejauh mana kita hanya berpikir, sejauh mana kita hanya berpikir aja tanpa melangkah. Tapi kali ini di dalam kondisi yang tidak ideal, saya ingatkan buat teman-teman, jangan perluas ketakutan, tapi kita mau perluas kuasa Tuhan. Kita mau perluas iman percaya kita sama Tuhan. Kita mau perluas lebih lagi hubungan kita sama Tuhan, teman-teman. Karena kunci di dalam kita bisa menghadapi setiap kondisi yang tidak ideal, kondisi yang seperti ini adalah dengan kita mengandalkan Tuhan. Hanya dengan kita beriman sama Tuhan. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita memiliki pengharapan yang baru, itu yang menjadikan kita untuk memiliki semangat yang baru, termotivasi lebih lagi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kali ini kita mau sama-sama lebih lagi mengandalkan kekuatan Tuhan secara utuh. Seperti itu. Sebelumnya saya mau ajak buat teman-teman, kita mau tutup di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih jikalau di momen ini Tuhan kami boleh mendengarkan sedikit sharing Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang boleh beracara Tuhan, Kau yang boleh berproteksi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan sharing kali ini Tuhan. Kau berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kau lepaskan dari setiap belenggu ketakutan, kekhawatiran Tuhan, intimidasi iblis Tuhan yang mengganggu, yang menyerang Tuhan, kondisi Tuhan di berbagai kondisi, di berbagai sektor Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru Tuhan, Kau yang memberikan Tuhan semangat yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan, damai sejahtera yang baru Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada Tuhan, Kau berkati lewat setiap pekerjaan yang mereka lakukan, lewat kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Biarlah Kau boleh tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau boleh cukupkan apa setiap menjadi kebutuhannya Tuhan, kesehariannya Tuhan. Kau boleh tuntun Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan saat hari ini Tuhan boleh melawat setiap kehidupan kami. Biarlah ada Tuhan komunikasi yang boleh semakin baik Tuhan dengan Engkau Tuhan. Ada keintiman Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap langkah demi langkah Tuhan boleh Engkau atur Tuhan. Ada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan yang Kau boleh sisipkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, berada dimanapun Tuhan. Kau boleh jadikan terang dan garam Tuhan dimanapun anak-Mu berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan lewat setiap kehidupannya Tuhan, lewat setiap anak-Mu yang boleh kerjakan, atau bahkan anak-Mu yang mungkin hari-hari ini Tuhan membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Kau boleh senantiasa mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat hari ini Tuhan sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuhnya Tuhan. Kau proteksi, Kau boleh sembuhkan Tuhan secara full, secara sempurna Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Mungkin anak-anak-Mu Tuhan yang sedang memiliki
masalah Tuhan, terbelit Tuhan di dalam masalah Tuhan, mungkin yang berat Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap mereka Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan yang penuh Tuhan, agar anak-Mu Tuhan Kau lepaskan dari jerat-jerat beban yang berat Tuhan. Jikalau Tuhan anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi hilang pengharapan Tuhan, mari Tuhan Kau memberikan pengharapan yang baru Tuhan, Kau memberikan Tuhan terobosan yang baru Tuhan. Biarlah anak-Mu Tuhan boleh memiliki pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk setiap pemerintahan Tuhan di dalam menangani virus corona ini Tuhan. Kau berkati setiap pemerintahan kami, Kau berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mengucapkan berkat untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan Kau boleh lepaskan, Kau boleh pulihkan Tuhan dari setiap virus-virus corona. Kau pulihkan setiap ekonomi, Kau pulihkan Tuhan di dalam setiap UMKM yang ada Tuhan. Biarlah kondisi ideal Tuhan boleh kami dapatkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu. Kami hanya bisa berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Yang berkati Tuhan Kota Solo kami ini tercinta ini Tuhan. Kau berkati di dalam setiap sudut demi sudut Tuhan. Biarlah terang-Mu terus bercahaya Tuhan untuk Kota Solo kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan, kehidupan kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya, amin. Ya, terima kasih teman-teman udah mendengarkan sedikit sharing dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah di dalam berucap, salah di dalam menyampaikan, salah di dalam bertingkah mungkin seperti itu. Saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sharing kali ini. Saya berharap teman-teman tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang besar. Jika pada saat hari ini Tuhan, atau saat-saat ini Kau izinkan berbagai macam hal terjadi, mungkin kegelapan, mungkin kesesakan sedang terjadi bagi setiap kami dalam hidup kami Tuhan. Namun kami percaya Kau berjanji untuk setia menemani kami. Kau berjanji untuk setia menopang hidup kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan berhenti hanya karena saat-saat ini berat bagi hidup kami. Kami mau hidup karena percaya kepada-Mu. Bahkan kami mau berjanji untuk setia kepada-Mu, karena segala pengharapan kami ada di dalam. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan
percaya Tuhan, kami mau terima kemenangan dari-Mu Yesus. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang kami miliki Tuhan yang besar. Kami berjanji Tuhan, Engkau sanggup menggenapi setiap janji-Mu Yesus. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan siaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan, Kau berkati lewat setiap kehidupan mereka Tuhan, yang boleh lepaskan dari setiap belenggu-belenggu ketakutan Tuhan, yang boleh lepaskan dari setiap belenggu-belenggu kekhawatiran Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan kami boleh sejahtera, terang ada di dalam tangan rencana-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah, yang kuliah Tuhan, yang bekerja Tuhan, dimanapun anak-Mu berada Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah perkenanan-Mu boleh nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh tangkap setiap sukacita damai sejahtera surgawi Tuhan. Kau berkati Tuhan lewat setiap kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, bahkan lingkungan sekitar kami Tuhan, boleh senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tangkap Tuhan benih-benih kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang setia Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh pelihara setiap burung-burung di udara, terlebih setiap kehidupan kami Tuhan, walaupun di masa yang sukar, di masa yang sulit Tuhan. Kami boleh Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Biarlah Kristus, cahaya Kristus boleh senantiasa menyinari setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pengharapan yang baru Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan Tuhan segala sesuatunya Tuhan indah dan tepat pada waktunya nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat hamba-Mu selesai berdoa Tuhan, tapi kuasa-Mu Tuhan yang ikut campur, kuasa-Mu yang memberkati lebih lagi Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh hidup di dalam setiap hati kami, boleh hidup Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan ada tuntunan ilahi Tuhan yang menyertai, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya, amin. Terima kasih.